Menjelang pemilihan umum pada 23 Februari, partai-partai politik di Jerman fokus pada pekerjaan, pendapatan, dan ekonomi yang lesu, sambil mempertimbangkan langkah-langkah perlindungan iklim. Friedrich Merz, Ketua Persatuan Demokratik Kristen atau CDU, yang berhaluan kanan tengah dan diperkirakan akan menjadi kanselir berikutnya, menyatakan bahwa ia hanya akan menutup pembangkit listrik tenaga batubara dan gas jika tidak merugikan industri Jerman. Partai-partai yang peduli dengan isu iklim kurang vokal dibandingkan pada pemilihan umum tahun 2021. Hal ini membuat beberapa pakar khawatir bahwa ekonomi lebih diutamakan daripada iklim. Meskipun penelitian dari Climate Alliance menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk ingin melihat lebih banyak aksi iklim. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, ekonomi Jerman yang terbesar di Eropa telah menyusut selama 2 tahun berturut-turut. Ekonomi industri yang berorientasi ekspor telah terpukul oleh harga energi yang tinggi, permintaan domestik yang lesu, dan perdagangan global yang lemah. Pada saat yang sama, industri mobil yang merupakan tulang punggung ekonomi Jerman telah mengumumkan PHK massal serta penurunan penjualan dan laba. Menurut Gunnar Luderer, seorang ilmuwan di Institut Potsdam untuk penelitian dampak iklim, kebijakan mitigasi perubahan iklim tidak menyebabkan kemerosotan ekonomi ini. Ia menjelaskan bahwa masalah utama adalah ketergantungan Jerman pada gas dari Rusia, yang mahal untuk dialihkan setelah invasi Moskow ke Kiev. Harga energi yang tinggi juga mempengaruhi ekonomi dengan menaikkan biaya produksi untuk industri yang membutuhkan banyak energi seperti baja dan bahan kimia, serta menaikkan tagihan untuk rumah tangga. Model ekonomi Jerman juga rentan terhadap persaingan internasional dan tekanan dari ekspansi Cina ke pasar baru, seperti mobilitas elektronik. Sementara itu, penjualan kendaraan listrik di Eropa dan Amerika Serikat menurun. Tetapi di Cina, penjualan kendaraan listrik meningkat pesat, mencakup hampir 50% dari semua mobil yang terjual. Menurut Kempfert, memperluas energi terbarukan, elektromobilitas, renovasi hemat energi, dan efisiensi energi di sektor industri adalah langkah-langkah yang membutuhkan investasi dan menciptakan nilai dan pekerjaan. Ia menyoroti bahwa sektor energi terbarukan telah menciptakan hampir 400.000 pekerjaan di Jerman. Pekerjaan di sektor ini meningkat hampir 15% antara tahun 2021 dan 2022. Dengan sektor surya dan pompa panas yang berkembang paling cepat. Mengingat kekuatan ekonomi Jerman dalam sektor manufaktur, permesinan, dan otomotif, ada banyak peluang untuk menjadi pemain utama dalam teknologi hijau seperti tenaga angin, pompa panas, mobilitas elektronik, atau teknologi kendali pintar untuk meningkatkan fleksibilitas permintaan energi, kata Luderer. Federasi Industri Jerman atau BDI, yang terdiri dari perusahaan kimia, teknik, dan listrik, mendukung kebijakan iklim karena teknologi hijau akan menjadi penting bagi keberhasilan industri Jerman di masa depan. Beberapa partai politik telah menyatakan bahwa mereka akan membatalkan Undang-Undang Energi Bangunan Jerman yang kontroversial, yang bertujuan menghapus sistem pemanas berbahan bakar fosil
dan mulai berlaku awal tahun lalu. Mereka juga menantang larangan mobil bermesin pembakaran baru di Uni Eropa pada 2035. Menurut Stephanie Langkamp, Direktur Eksekutif Politik di Climate Alliance, ketidakpastian politik ini menghambat keamanan perencanaan bagi bisnis. Ia menyoroti bahwa industri pompa panas telah merekrut dan melatih pengrajin terampil baru, serta memperoleh sumber daya untuk meningkatkan kapasitasnya. Kerusakan ekonomi global akibat perubahan iklim diperkirakan 6 kali lebih besar daripada biaya yang dibutuhkan untuk mengurangi emisi dan menjaga pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius, menurut studi di jurnal Nature. Di Jerman, cuaca ekstrim seperti badai dan banjir diperkirakan menyebabkan kerugian 7 miliar euro atau 118 triliun rupiah pada 2024. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi netral iklim dalam beberapa dekade mendatang. Dengan banyak kemajuan dalam energi terbarukan, pompa panas, dan kendaraan listrik, kata Langkamp.